Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh sama-sama bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Memasuki hari yang baru lagi. Bersyukur buat kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita mau terus mengingat dan menyadari bahwa hidup kita adalah penyembahan bagi Tuhan. Hidup kita menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Semua hanya karena kemurahan. Semua hanya karena kebajikan-Mu yang terus mengikuti hidup kami. Sampai hari ini, bahkan sampai seumur hidup kami. Dan biarlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepada-Mu, yang menyukakan hati-Mu. Sebab pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, membawa pujian, syukur, penyembahan kami kepada-Mu. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan senang hati, ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanmu. Sekali lagi mari katakan pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan segenap hati, ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Dalam hidupku berada di mata-Mu. Segera hidupku persembahkan. Kami bawa pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu
hatiku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Berharga di mata-Mu, segala hidupku hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku hidupku berharga di mata-Mu. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku bersembah. Segenap hidup kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Sebab hidup kami persembahan yang berkenan bagi-Mu. Kami memuji, kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu, kami tinggikan kami bawa pujian syukur penyembah kami kepada-Mu. Ya Allah,
kami berharga di mata-Mu. Kami bersyukur Kau mengasihi kami. Kami menyembah. Kami menyembah. Kami memuji. Kami meninggikan nama-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu ya Allah. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami tinggikan Engkau. Kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah. Kami memuji. Meninggikan. Mengagungkan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Sebab Engkau satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Hanya kepada-Mu. Hanya kepada-Mu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkau-lah penolong bagi kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami
bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam-Mu kami aman. Hanya di dekat-Mu kami tenang. Sebab daripada-Mu lah datangnya pertolongan kami, Tuhan. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Engkaulah penolong yang ajaib bagi kami. Sebab itu kami mau terus berharap dan bersandar hanya kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Haleluya. Sebab itu biarlah hati kami tetap tinggal tenang di dalam-Mu Tuhan. Menanti-nantikan-Mu dan menikmati pertolongan-Mu. Sebab pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Allah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan
kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaya pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah hati kami terus tetap tinggal tenang dalam hadirat-Mu. Sebab kami percaya pertolongan-Mu takkan pernah terlambat bagi kami. Sebab itu kami mau terus menanti-nantikan-Mu, mendapat kekuatan baru seumpama sayap burung Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi badai hidup. Karena kami percaya bersama-Mu kami akan lakukan perkara yang besar. Bersama-Mu kami hadapi semua, Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi karena kekuatan yang Kau berikan bagi kami, berlimpah-limpah dalam hidup kami. Dan kami percaya firman-Mu lah kekuatan bagi kami. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Heng. Oke, shalom semua, selamat pagi. Pagi hari ini renungan kita di 1 Tawari 13. Saya bacakan firman Tuhan. Tabut dipindahkan dari Kiryat Yearim. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaat Israel,
Jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel. Dan di samping itu berkata para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah pengembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Maka seluruh jemaat itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikrot di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yerim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Kiryat Yerim yang termasuk wilayah Yehuda untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertata di atas kerubin. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Uza dan Ahio mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai kepada tempat pengiringan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Jadi firman Tuhan ini ditulis kembali oleh Ezra, tapi diambil dari kitab 2 Samuel, di mana kita tahu bahwa tabut Allah itu adalah tanda kehadiran Tuhan. Dan pada zaman sebelum-sebelumnya, saat mereka berperang kepada musuh, mereka selalu membawa tabut Allah, dan Tuhan yang berperkara, Tuhan yang menolong bangsa Israel untuk memenangkan perperangan. Pada suatu masa di mana bangsa Israel melawan Filistin dan mereka kalah, lalu mereka mengambil tabut Allah dari rumah Imam Samuel, Imam Eli, dan anak-anak Imam Eli membawa tabut ini pergi perang, tapi anak Imam Eli karena tidak berkenan kepada Tuhan, maka anak Imam Eli pun mati dalam peperangan dan mereka pun kalah dalam peperangan. Maka tabut ini diambil oleh orang-orang Filistin. Nah, lalu orang Filistin pada saat itu kena tulah, dan orang Filistin merasa tabut Allah ini tidak cocok pada bangsa Filistin, maka dikembalikanlah, kalau tidak salah, ke rumah Abinadab. Dan itu berjalannya waktu, Daud merasa tabut Allah itu harus ada di kota Daud atau di Yerusalem. Jadi Daud berinisiatif untuk mengambil kembali tabut Allah ini ke kota Yerusalem. Maka dia pun berunding bersama tua-tua dengan imam-imam, apakah kita mau membawa ini kembali, dan mereka setuju ini membawa kembali. Dan dengan cara gimana? Yaitu mereka menaikkan tabut Allah itu di atas lembu, dan juga pada saat lembu tergelincir, kita melihat Uza yang tangannya ini mau membantu supaya itu jangan tergelincir, tapi itu tidak diperbolehkan. Maka Uza pun mati pada saat itu. Dan kita melihat ya, sebenarnya kalau di sini Uza ini
eh, sebenarnya punya hati yang baik juga sih ya, mau menolong supaya tabut itu jangan tergelincir. Tapi kita melihat kenapa kok Uza disambar sama petir, dan itu langsung mati gitu nah. Tetapi kita harus ingat sebelumnya, tabut Allah itu dalam perjanjian lama itu adalah tanda kehadiran Allah. Di mana Allah itu hadir dan juga itu tidak boleh disentuh oleh setiap manusia. Harus ada orang-orang yang tertentu. Dan kita pikir juga ya, kadang-kadang dalam pekerjaan kita hari-hari, kita tuh merasa apapun yang kita lakukan tuh sudah baik, tapi itu belum tentu benar gitu nah. Dan kalau sudah benar, itu belum tentu menjadi kehendak Tuhan. Dan pada saat itu Uza ini tidak juga bertanya atau berdoa kepada Tuhan. Aku rasa kalau dia berdoa atau bertanya dulu kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana caranya? Atau dia berdoa, Tuhan, layakkan saya untuk mengangkut tabut ini. Aku rasa pada saat tergelincir, Tuhan pasti eh, mengampuninya gitu loh. Karena dia terlebih dahulu juga terus datang kepada Tuhan terlebih dahulu, berdoa atau eh, meminta caranya Tuhan. Karena apa yang kita lakukan tuh seringkali menurut kita baik, kita lakukan, tapi itu belum tentu benar. Dan itu juga kadang-kadang belum tentu dengan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita kerjakan, ya kita harus datang dan berdoa kepada Tuhan. Apa yang harus ingin kita lakukan. Nah itu setelah Uza mati, lalu setelah ia mati di sana di hadapan Allah, Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Jadi kita melihat Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza. Sebenarnya Daud tuh bukannya marah sebenarnya. Di sini sebenarnya kalau di apa terjemahan yang lain itu adalah kesal gitu nah. Kenapa dia kesal? Karena apa yang menjadi keinginan dia itu tidak tercapai dan juga apa yang mau diperbuatnya itu menurut Daud itu sudah baik dan juga sudah benar betul gitu nah, baik. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita kerjakan itu adalah baik tapi belum tentu benar dan Daud menjadi kesal. Di sini tulis Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza. Kadang-kadang ya dalam kehidupan kita sehari-hari kita tuh kadang-kadang juga bisa jatuh dalam emosi marah sama seseorang. Tapi kita tidak boleh terus berlarut-larut dalam emosi kita, dalam marah kita. Kita harus cepat sadar, oh ya, yang saya lakukan itu salah. Saya besok-besok tidak akan melakukan dan mengulangi lagi. Dan apabila kita sudah jatuh lagi juga, kita terus datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku Tuhan. Kalau saya sudah marah-marah, saya sudah kesal. Dan besok kita, mungkin frekuensi marah kita tuh akan lebih berkurang. Hari demi hari lebih sedikit lagi. Jadi jangan kita terus tertuduh dan terintimidasi dengan apa yang kita lakukan dengan kesalahan-kesalahan kita. Jadi pagi hari ini renungan saya nih kan kalau kita baca sampai habis sebenarnya di pasal ke-15 nanti ada kelanjutannya di mana Daud berulang kembali untuk menjemput tabut Allah ini dari rumah Obed-Edom, tapi dengan caranya apa yang telah Tuhan firmankan, apa yang telah Tuhan katakan dengan cara Tuhan. Nanti kita belajar di pasal 15 2 hari lagi, yaitu di mana dibawanya harus memakai imam-imam dan juga harus diusung, itu dengan cara-caranya Tuhan. Nah, jadi yang saya dapatkan dalam pagi hari ini juga, dalam kehidupan Kristen ini, kita tidak lagi takut dengan Allah karena kehadirannya telah nyata melalui Kristus yang telah menebus dan menguduskan kita. Akan tetapi bukan berarti kita bisa hidup sesuka hati. Ingat, tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang harus dijauhkan dari dosa dan digunakan untuk memuliakan Allah.
Jadi hidup kita ini sekarang sudah ditebus sama Kristus, maka tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus yang Tuhan telah bertata di dalam hidup kita. Maka kita tuh harus hidup kudus di dalam Tuhan. Itu saja Pak yang saya baca, yang saya dapatkan hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih Hengki. Jadi pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan tentunya. Seperti berkali-kali selalu saya ingatkan, di firman Tuhan, perjanjian lama khususnya, itu selalu ada dua hal, yaitu menjadi contoh dan menjadi peringatan. Apa yang baik kita contoh, tapi apa yang tidak baik itu menjadi peringatan bagi kita untuk tidak melakukan hal yang sama. Nah, dalam konteks perikop pasal ini kita belajar sebuah kesalahan dari Daud yang kita nggak boleh ikutin, yaitu seperti yang pernah kita bahas di sebelumnya, ini kan pengulangan seperti Hengki bilang tadi. Seperti yang saya pernah sampaikan di topik ini, mempunyai tujuan yang baik saja itu nggak cukup Bapak Ibu. Karena untuk mencapai tujuan yang baik itu kita harus punya cara yang benar, dan cara yang benar yang dimaksud adalah cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan mengikuti cara-cara dunia. Nah, Daud harusnya tahu bagaimana cara mengangkat tabut Allah itu, yaitu dipikul oleh para imam. Nah, tapi Daud hari itu melakukan sebuah kesalahan yang fatal, sangat-sangat fatal. Sebenarnya itu penyebab kenapa sampai Tuhan menyambar Usa dan Ahio, karena mereka melanggar kekudusan. Walaupun yang seperti Hengki katakan tadi, mari kita jadi manusia itu cepat sadar kalau buat salah. Nah, kalau kita baca di perikop ini, di pasal ini kan Daud sampai 3 bulan baru sadar dia itu salah. Nah, karena masalahnya kan kenapa orang sulit sadar? Seperti yang berkali-kali saya katakan, lawan dari benar itu bukan salah Bapak Ibu. Lawan dari benar itu adalah merasa benar. Nah, ketika kita merasa benar, nah itu kita akan sulit untuk sadar bahwa kita ini salah. Karena sekali lagi merasa benar itu lawan dari benar. Ya, sebenarnya lawan dari benar itu kan salah. Jadi merasa benar itu salah. Tapi maksudnya kalau orang sadar dia salah, cepat dia akan jadi benar. Tapi kalau orang merasa benar, nah itu cilaka Bapak Ibu. Daud merasa benar, karena Daud berpikir dengan pola pikir yang sederhana. Toh buktinya waktu orang Filistin mengembalikan tabut Allah dari daerah mereka, mereka juga cuma taruh di sebuah kereta, ditarik oleh lembu, bahkan tidak ada kusirnya. Itu aja bisa sampai. Jadi kenapa harus repot-repot dipikul pakai imam, ada persembahan. Kenapa jadi repot? Nah, seringkali kadang kita berpikir seperti itu kan. Aduh, kalau ngikutin firman Tuhan repot banget, ribet banget. Kayak gini kan lebih praktis, kan sama be tujuannya. Yang penting kan tujuannya baik. Nah, makanya pembelajarannya adalah Bapak Ibu, mempunyai tujuan yang baik saja itu nggak cukup. Kita ini harus hidup sesuai firman Tuhan. Walaupun mungkin sepertinya lebih ribet dibanding cara-cara dunia. Kalau cara dunia atau cara iblis lebih ekstrimnya, ya mungkin kelihatannya sepertinya nggak ribet. Ketika kita tersinggung, kita punya kekuasaan, nah sudahlah sikat deh, selesai. Ngapain nak ribet, nak datang, minta maaf, kita salah juga tidak. Kita yang harus rendah hati, kita harus ngampuni. Alangkah enaknya dia. Kadang kita bisa berpikir seperti itu Bapak Ibu. Cobalah seperti orang dunia. Sudah, aku tegur kau, aku ingat-ingat kau, terserah lantaklah kau. Aku juga tidak pusing. Nah, kan kadang kita berpikir seperti itu. Nah, tapi kan pembelajarannya sekali lagi, mari memiliki sikap hati yang benar untuk selalu taat pada firman Tuhan. Melakukan apapun itu dengan cara yang benar. Dan sekali lagi konteks cara yang benar itu adalah cara yang sesuai firman. Jadi hari ini kita belajar
mempunyai tujuan yang baik saja itu nggak cukup, Bapak Ibu. Makanya kadang kita bisa juga seperti Daud. Kok tujuan aku baik, kok sepertinya Tuhan nggak berkenan ya. Tuhan kok halang-halangi ya. Gimana sih Tuhan ini? Coba periksa hidup kita. Coba periksa cara kita. Apakah cara kita itu sesuai dengan firman? Harusnya kita justru bersyukur ketika Tuhan menghalangi sesuatu yang kita mau lakukan, karena itu akan justru menjerumuskan kita. Nah, makanya pagi hari ini, mari kita belajar mempunyai tujuan yang baik saja itu nggak cukup. Tapi belajarlah melakukan hal yang benar sesuai firman untuk mencapai tujuan. Walaupun sekali lagi lebih ribet, sekalipun kayaknya lebih sulit, nggak apa-apa. Yang penting hidup kita, seperti bahasa Paulus kepada jemaat di Filipi, itu hidup kita ini berpadanan dengan firman Tuhan. Dan seperti Hengki bilang, beberapa hari yang akan datang kita baru akan lihat Daud melakukan hal yang benar setelah dia sadar. Cuman kan sayang, 3 bulan baru sadar. Mari kita belajar cepat sadar. Apalagi kita mau next level, kalau perlu, ya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan sudah melakukan sebuah kesalahan, ditegur, kena disiplin, ngambek dulu, marah dulu, tersinggung dulu, sudah babak belur, baru sadar minta ampun. Nah, janganlah juga Bapak Ibu berlama-lama. Seperti beberapa teman di antara kita sekarang sudah praktek prinsip, janganlah engkau marah sampai matahari terbenam. Itu pun sebenarnya juga udah agak terlambat. Nah, nggak apa-apa lah, marah dulu lah Pak, sampai sore. Nah, biar puas dulu hati aku. Nah, nggak juga Bapak Ibu. Lebih cepat sadar kan lebih baik. Supaya damai sejahtera Allah itu terus memerintah di hati kita. Kalau kita mau marah terus, mau sampai kapan? Mau sampai matahari terbenam pun emangnya enak suasana hati sedang marah. Coba Bapak Ibu renungkan. Kalau suasana hatimu marah itu enak nggak sih? Segala sesuatu jadi salah. Segala sesuatunya jadi nggak enak. Jadi mari cepat sadar. Jadi poinnya yang perlu kita belajar itu cepat sadar. Makanya harus rendah hati ketika Tuhan ingatkan, Tuhan tegur, ya cepat sadar. Nah, hal yang kedua yang ingin saya tambahkan di bagian terakhir, ini ayat 14, ayat yang saya sering sampaikan kalau ada jemaat yang masuk rumah baru. Artinya kita mau dalam hidup kita ini ada kehadiran Tuhan seperti Hengki tadi katakan. Tabut Allah itu kan bukti kehadiran Tuhan. Nah tentu kita mau bukan cuma 3 bulan hidup kita menikmati berkat Tuhan karena Tuhan hadir dalam hidup kita, tapi seumur hidup kita. Coram Deo artinya di hadapan Allah. Tuhan hadir dalam hidup kita. Supaya ada berkat Tuhan. Dan berkali-kali kalau bicara tentang berkat, kan saya selalu katakan, berkat itu bukan hanya materi Bapak Ibu. Berkat itu segala sesuatu yang membawa kita dekat dengan Tuhan, itulah berkat. Tapi sebaliknya segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan, itu kutuk. Nah, tapi kembali bicara tentang berkat, kehadiran Tuhan, berkali-kali saya harus ingatkan satu-satunya bukti Tuhan hadir dalam hidup kita, ya kita taat akan firman-Nya. Nah, tabut Allah kan cuma satu, dan itu pun sudah nggak ada lagi. Tapi di perjanjian baru kan firman Tuhan katakan, ketika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Dan sebagai orang yang percaya, orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita sudah tidak punya batas lagi dengan Tuhan. Karena Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Nah, jadi mari terus jaga gaya hidup Coram Deo ini Bapak Ibu. Hidup di hadapan Tuhan, sadar terus bahwa kita ini ada di hadapan Tuhan. Itu akan menolong kita untuk melangkah dengan benar, berkata-kata dengan benar. Ketika kita melenceng sedikit saja, sudah cepat sadar karena Roh Kudus akan ingatkan kita. Dan kita akan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita hidup di dalam berkat Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang masih marah hari ini, belum sadar, cepatlah sadar. Supaya engkau menikmati kasih karunia Tuhan yang nyata dalam hidupmu. Oke, saya kembalikan kepada Hengki.
Ya, mari kita tutup dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Johan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah menyelesaikan Dio Tuhan, sudah memuji, menyembah, memuliakan Engkau ya Bapa. Biarlah setiap hari hati kami ada Dio di hadapan-Mu Tuhan. Kami ada di hadirat-Mu selalu Tuhan, yang menuntun hidup kami, yang memperbaharui setiap pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hati kami, yang dituntun oleh kebenaran-kebenaran-Mu ya Bapa. Biarlah terus hadirat-Mu Kau menyertai dalam setiap usaha, pekerjaan, dan kegiatan kami, ya Bapa. Ajarin kami untuk selalu tekun dalam berdoa, muji, menyembah, dan biarlah sukacita dan damai sejahtera-Mu ada terus bagi hidup kami. Dan biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, dan biarlah kebenaran-Mu tuh yang memerdekakan hidup kami, ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Berdoa terus untuk Pak Hengki Tuhan, biarlah Engkau mengurapi terus, memberikan hikmat, akal budi, kuasa, penyertaan-Mu dalam kepemimpinannya Bapa, dalam rohani dan kepemimpinan dalam keluarga ya Bapa. Biarlah wibawaan ilahi terus menyertai Pak Hengki Tuhan. Berkati terus istri dan anaknya Bapa, berkati terus usahanya ya Bapa. Biarlah nama Tuhan terus ada di hatinya dan penyertaan Tuhan menyertai hidupnya. Terima kasih ya Bapak. Berdoa juga untuk bangsa negara kami Tuhan. Jika hari ini kami akan memilih pemimpin kami yang baru, presiden kami yang baru Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami peneguhan atas pilihan kami Tuhan. Dan apapun yang kami pilih Tuhan, biarlah itu kehendak-Mu yang jadi ya Bapak. Dan siapapun yang terpilih itu padamu ya Bapak. Ajar kami untuk memiliki kebesaran hati Tuhan, memiliki hati yang terus berkenan kepadamu ya Bapa. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas negara ini ya Bapa. Dan kami percaya kehendak-Mu negara ini akan menjadi makmur, menjadi sejahtera, terjadi kesatuan dan persatuan dalam kemasyarakatan ya Bapa. Berkati terus Tuhan pemerintah kami dari atas presiden, wakil presiden, segenap aparatur negara dari RT, RW, gubernur, wali kota, terus Engkau pimpin dimanapun kami tinggal ya Bapak, biarlah kesejahteraan daerah kami menjadi kesejahteraan kami juga ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Mari kita berdoa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi juga kami akan memulai aktivitas kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu terus melingkupi kami ya Tuhan. Dan juga persekutuan di dalam Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Apapun yang kami lakukan kepada setiap orang yang kami ketemui ya Bapak. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Hengki. Ya Pak. Udah berapa orang? 25 lah Pak. 25. Masih ada yang belum nyetor kan? Masih Pak. Yang dari Pak Simon punya cuma Andre satu.